Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Depi dari Keperawatan semester 5A Stikes Buleleng. Baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi terapeutik. Yang pertama, definisi. Definisi komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis sehingga melegakan serta membuat pasien merasa nyaman yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan pasien. Adapun fungsi dari komunikasi terapeutik yang pertama itu meningkatkan tingkat kemandirian klien melalui proses realisasi diri, penerimaan diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Yang kedua itu ada identitas diri yang jelas dan rasa integritas yang tinggi. Yang ketiga itu ada kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling tergantung dan mencintai. Yang keempat itu ada meningkatkan kesejahteraan klien dengan meningkatkan fungsi dan kemampuan memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistik. Terus yang selanjutnya itu ada tujuan dari komunikasi terapeutik adalah membantu memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk pasien, dan membantu mempengaruhi orang lain sehingga lingkungan dan orang lain dan lingkungan fisik sekitar. Yang selanjutnya itu ada karakteristik dari komunikasi terapeutik. Yang pertama itu ada keikhlasan, yang kedua itu ada empati, yang ketiga itu ada kehangatan. Dan prinsip-prinsip dari komunikasi terapeutik, yang pertama itu menjaga hubungan dengan klien adalah hubungan seperti apa, yaitu hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Yang kedua itu perawat harus menghargai keunikan klien. Yang ketiga komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri dan harga diri pemberi mampu maupun penerima pesan. Dalam hal ini yaitu harga diri antara perawat yang mampu menjaga harga dirinya dan klien yang mampu menjaga harga dirinya. Baik, yang selanjutnya itu ada teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama itu dengan mendengarkan dengan sepenuh hati dan memberikan penuh perhatian kepada pasien. Yang kedua itu menunjukkan rasa menerima. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Yang keempat, mengulangi ucapan dan ucapan klien dan dengan kata-kata sendiri. Yang kelima, mengklarifikasi. Yang keenam, memfokuskan. Baik, selanjutnya itu ada tahapan komunikasi terapeutik. Tahapan komunikasi terapeutik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tahap prainteraksi. Prainteraksi ini dimulai sebelum kontrak pertama klien. Tahapan ini merupakan tahapan persiapan perawat sebelum bertemu atau berkomunikasi dengan pasien. Yang selanjutnya itu ada fase orientasi. Nah, pada fase orientasi ini yaitu fase di mana perawat bertemu dengan klien untuk pertama kalinya. Hal yang perlu pertama dikaji oleh klien yaitu meminta pertolongan yang mempengaruhi terbinanya hubungan antara perawat dan klien. Terus yang ketiga itu ada fase kerja. Nah, di fase kerja ini ada tahapan komunikasi terapeutik. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada klien untuk bertanya dan menanyakan keluhan utama. Setelah itu, melalui kegiatan ini dengan cara yang baik dan melakukan kegiatan sesuai rencana.
Terus yang keempat itu ada fase terminasi. Nah, dalam fase terminasi ini, komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat adalah adalah menyimpulkan hasil wawancara. Hasil wawancara dengan klien. Nah, tindak lanjut yang dilakukan klien yaitu mengontrol waktu, yaitu waktu, tempat, dan topik waktu, tempat, dan topik, dan mengakhiri wawancara dengan baik. Tahapan terminasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu tahapan terminasi sementara dan tahapan terminasi akhir. Nah, tahapan terminasi sementara ini merupakan tahapan akhir pertemuan dari pertemuan perawat dengan klien, tetapi masih ada pertemuan yang lain yang akan dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Nah, terminasi akhir ini yaitu terminasi akhir perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara menyeluruh. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan kepada praktek dengan komunikasi pasien dengan perawat yang nanti saya akan di sini saya akan mempraktekkan komunikasi terapeutik. Di sini saya sebagai perawat dan teman saya sebagai pasien. Nah, di komunikasi terapeutik ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama tahap orientasi atau perkenalan, yang kedua tahap kerja, yang ketiga tahap terminasi. Nah, dalam tahap orientasi atau perkenalan di sini saya akan melakukan contohnya. Baik Bu, selamat pagi. Pagi, perkenalkan Bu, saya perawat Depi yang jaga hari ini dari jam 8 sampai jam 2 sore. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Preti. Ibu senang dipanggil dengan siapa? Preti. Baik Bu, di sini saya akan melakukan tahapan komunikasi terapeutik. Di sini saya minta waktunya Ibu 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Nah, baik, selanjutnya kita lanjutkan ke tahap kerja. Pada tahap kerja kali ini, perawat akan menggali informasi dari pasien. Contohnya, kenapa pasien bisa ada di sini, siapa yang mengajak pasien ke sini, bagaimana kegiatan pasien di sini, dan bagaimana perasaan pasien berada di tempat ini. Baik Bu, kalau boleh saya tahu, kenapa Ibu bisa berada di sini? Karena tetangga saya ingin membunuh saya. Kenapa tetangga Ibu ingin membunuh Ibu? Nggak tahu, mungkin dia iri. Oh, kalau begitu siapa yang mengantar Ibu ke sini? Saya tidak tahu karena ada banyak orang yang datang dan membawa saya ke sini. Apa saja kegiatan Ibu selama di sini? Minum obat, diam, dan berbincang-bincang dengan dokter yang ada di sini. Bagaimana perasaan Ibu berada di sini? Biasa saja karena banyak dokter juga yang ramah menyapa pasien-pasiennya. Nah, baik, selanjutnya kita sudah selesai melakukan tahap kerja. Selanjutnya kita beralih ke tahapan terminasi. Nah, pada tahapan ini kita dapat menanyakan bagaimana perasaan pasien setelah kita ajak berbincang-bincang tadi kurang lebih 15 menit. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ajak berbincang-bincang tadi? Saya senang karena ada yang mau berbicara dengan saya. Baik, perasaan Ibu senang. Nah, setelah itu kita tanyakan kembali apa saja yang sudah kita tanyakan pada fase kerja. Contohnya apa saja kegiatan Ibu selama di sini? Minum obat sama berbincang-bincang dengan dokter. Selanjutnya setelah itu kita melakukan evaluasi yang sudah kita lakukan di fase kerja. Nah, setelah itu kita kontrak waktu untuk besok. Contohnya baik Bu, yang udah kita lakukan sudah selesai Bu. Jadi besok saya akan datang lagi ke sini. Ibu mau tempatnya di mana? Di taman. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Ya. Nah, sekian tadi video
praktek komunikasi terapeutik dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.